Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaretha Pradini dengan NIM 23K10034. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Segmentasi Pelanggan E-commerce menggunakan Kamins untuk optimalisasi strategi pemasaran. Proyek ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan e-commerce berdasarkan karakteristik perilaku belanja agar perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Untuk topik yang saya angkat adalah segmentasi pelanggan e-commerce menggunakan teknik clustering Kamins. Permasalahan utama yang dihadapi e-commerce adalah besarnya volume data pelanggan. Tanpa analisis yang tepat, perusahaan akan kesulitan memahami karakteristik tiap pelanggan, sehingga strategi pemasaran menjadi kurang efektif, promosi tidak relevan, dan biaya marketing menjadi tidak efisien. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan karakteristik demografi. Selain itu, segmentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan premium, pelanggan potensial, dan juga pelanggan baru, serta memberikan dasar bagi perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran berbasis data atau data-driven marketing. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah Kamins Clustering, yang termasuk dalam metode Unsupervised Learning. Metode ini meliputi pengumpulan data, pre-processing, penentuan jumlah klaster optimal, proses clustering, serta profiling dan visualisasi hasil klaster. Untuk data yang digunakan merupakan data sintetis pelanggan e-commerce dengan jumlah sebanyak 5.000 data pelanggan. Variabel yang digunakan antara lain umur, income, frekuensi belanja per bulan, pengeluaran, dan kategori produk yang sering dibeli. Data ini mempresentasikan perilaku pelanggan dalam aktivitas belanja online. Pada slide ini, ditampilkan kode yang digunakan pada tahap pengumpulan data atau data collection. Kode ini berfungsi untuk membentuk dataset pelanggan e-commerce yang akan digunakan dalam proses analisis. Melalui tahap ini, data disiapkan dengan variabel seperti umur, income, frekuensi belanja, pengeluaran, dan kategori produk sebagai dasar dalam proses segmentasi menggunakan metode Kamins. Output ini menampilkan 6 contoh data pelanggan. Data tersebut menunjukkan variasi umur, pendapatan, frekuensi belanja, pengeluaran, dan kategori produk. Perbedaan karakteristik ini menegaskan adanya keragaman perilaku konsumen yang menjadi dasar penting dalam proses segmentasi menggunakan metode Kamins Clustering. Selanjutnya, ditampilkan kode yang digunakan pada tahap preprocessing data. Tahap preprocessing bertujuan untuk menyiapkan data sebelum dilakukan clustering, agar setiap atribut memiliki skala yang sebanding dan tidak ada variabel yang mendominasi proses klasterisasi. Dilakukan normalisasi menggunakan metode Z-score dengan fungsi scale. Dengan normalisasi ini, seluruh variabel dapat berkontribusi secara seimbang dalam proses pembentukan klaster. Ini adalah tabel hasil normalisasi data pelanggan menggunakan metode Z-score sebagai output dari proses preprocessing. Nilai positif menunjukkan data berada di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan data berada di bawah rata-rata. Hasil normalisasi ini memastikan bahwa seluruh variabel siap digunakan secara adil dalam proses penentuan jumlah klaster dan clustering Kamins. Selanjutnya, ditampilkan kode yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode Elbow. Kode tersebut menghitung nilai WCSS untuk beberapa jumlah klaster. Kemudian, hasilnya digunakan untuk melihat titik siku atau elbow sebagai dasar pemilihan jumlah klaster yang paling optimal. Dari output grafik tersebut, terlihat bahwa titik elbow berada pada nilai K sama dengan 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster optimal yang digunakan dalam proses clustering adalah sebanyak 3 klaster. Lalu, di sini ada tabel nilai WCSS berdasarkan jumlah klaster yang diuji. Tabel ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah klaster, nilai WCSS akan semakin menurun. Data pada tabel ini
menjadi pendukung grafik elbow dalam menentukan jumlah klaster yang paling optimal, yaitu pada saat penurunan WCSS mulai melandai. Selanjutnya, di sini ditampilkan kode yang digunakan untuk melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means. Kode dijalankan dengan jumlah klaster optimal sebanyak 3 sesuai hasil metode elbow. Proses clustering dilakukan pada data yang telah dinormalisasi agar hasil pengelompokan lebih akurat dan juga stabil. Hasil clustering kemudian menghasilkan label cluster untuk setiap data pelanggan. Kode pada tahap ini digunakan untuk melakukan clustering pelanggan dengan algoritma K-means. Fungsi set SID123 digunakan agar hasil clustering konsisten setiap kali kode dijalankan. Nilai K optimal lebih kecil sama dengan 3 menunjukkan bahwa data dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Proses clustering dilakukan pada data yang telah dinormalisasi menggunakan fungsi K-means dengan nstart sama dengan 25 untuk memperoleh hasil yang lebih stabil. Hasil klaster kemudian ditambahkan ke dalam dataset sebagai kolom klaster, sehingga setiap pelanggan memiliki label klaster sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, slide ini menampilkan tabel rata-rata nilai setiap variabel pada masing-masing klaster sebagai hasil analisis K-means dengan 3 klaster. Hasil analisis menunjukkan bahwa klaster 1 memiliki pendapatan, pengeluaran, dan frekuensi belanja tertinggi, sehingga dikategorikan sebagai pelanggan premium dan juga loyal. Klaster 2 memiliki pendapatan dan pengeluaran menengah dengan aktivitas belanja cukup aktif, sehingga termasuk pelanggan potensial yang dapat ditingkatkan melalui promosi atau program reward. Sementara itu, klaster 3 memiliki pendapatan, pengeluaran, dan frekuensi belanja terendah yang mencerminkan pelanggan baru atau low spending yang berpotensi ditingkatkan melalui promosi awal. Lalu di sini ada kode yang digunakan untuk melakukan profiling dan visualisasi klaster. Kode ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masing-masing klaster serta menampilkan hasil clustering dalam bentuk visualisasi sehingga perbedaan pola perilaku pelanggan antar klaster dapat terlihat dengan lebih jelas. Output ini menunjukkan bahwa pemisahan klaster pelanggan berdasarkan karakteristik yang berbeda. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa klaster 1 berwarna merah merupakan pelanggan dengan daya beli tinggi dan frekuensi belanja besar, sehingga cocok untuk diterapkan strategi premium loyalty program. Untuk klaster 2 berwarna hijau merupakan pelanggan moderat yang memerlukan strategi personalized offer untuk meningkatkan tingkat engagement dan loyalitas. Sedangkan untuk klaster 3 berwarna biru merupakan pelanggan baru atau pelanggan dengan tingkat pembelian rendah, sehingga menjadi target utama dalam kampanye promosi awal. Hasil visualisasi ini memperkuat pemahaman terhadap karakteristik setiap klaster dan menjadi dasar penentuan strategi pemasaran yang sesuai. Output agregat menunjukkan rata-rata karakteristik pelanggan pada setiap klaster. Hasil analisis memperlihatkan bahwa klaster 1 memiliki income dan pengeluaran tertinggi sehingga dikategorikan sebagai pelanggan premium. Klaster 2 memiliki frekuensi belanja cukup tinggi dengan pengeluaran menengah sehingga termasuk pelanggan potensial. Sedangkan klaster 3 menunjukkan income, frekuensi belanja, dan pengeluaran terendah sehingga dikategorikan sebagai pelanggan low spending atau pelanggan baru. Pada bagian pembahasan, hasil clustering menunjukkan 3 klaster pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Klaster pertama adalah pelanggan premium dengan pendapatan dan pengeluaran tinggi serta frekuensi belanja yang besar. Klaster kedua adalah pelanggan moderat dengan aktivitas belanja menengah. Sedangkan klaster ketiga adalah pelanggan low spending atau pelanggan baru. Dari seluruh variabel, income dan pengeluaran menjadi faktor yang paling dominan dalam pembentukan klaster.
disusul oleh frekuensi belanja dan preferensi kategori produk. Visualisasi PCA juga memperlihatkan bahwa ketiga klaster terpisah dengan cukup jelas, sehingga segmentasinya valid dan mudah diinterpretasikan. Adapun implikasi dari hasil ini, klaster pertama cocok untuk program eksklusif dan layanan prioritas. Klaster kedua membutuhkan penawaran yang lebih personal untuk meningkatkan engagement. Dan untuk klaster ketiga, dapat ditargetkan melalui promosi dan strategi onboarding untuk menarik minat awal mereka. Secara keseluruhan, analisis menggunakan Cummins telah berhasil mengelompokkan pelanggan e-commerce menjadi 3 segmen utama. Pelanggan premium menjadi target utama program eksklusif, pelanggan moderat cocok untuk penawaran personalisasi, sedangkan pelanggan low spending perlu pendekatan promosi awal. Hal ini membuktikan bahwa metode Cummins efektif untuk memahami pola perilaku pelanggan dan sangat bermanfaat dalam penyusunan strategi pemasaran berbasis data.